Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi yang selanjutnya di mata kuliah perencanaan dan pengendalian biaya, yaitu adalah tentang target costing. Apa itu target costing? Jadi sebelum kita mengetahui apa itu definisi dari target costing sendiri, jadi yang perlu kita ketahui adalah target costing ini nanti erat kaitannya dengan kompetisi bisnis. Jadi di mana dalam kompetisi bisnis ini kita lebih banyak memperhatikan tentang permintaan konsumen yang ingin produk bermutu tinggi tapi dengan harga yang relatif murah, sehingga perusahaan selalu dituntut untuk membuat produk-produk baru hasil dari perbaikan-perbaikan. Jadi seperti itu, namanya konsumen maunya kan barangnya bagus, harganya murah. Nah, untuk menarik perhatian konsumen ini, maka perusahaan relatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau yang kita sebut adalah inovasi-inovasi baru. Jadi biasanya target costing ini akan banyak digunakan untuk jenis perusahaan yang dia selalu atau sering mengalami inovasi atau yang siklus hidup produknya itu, life cycle produknya itu relatif pendek. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai sistem manajemen biaya total. Nah, sistem manajemen biaya total sendiri ada dua, sebenarnya adalah sistem biaya target yang akan kita pelajari, dan juga yang kedua adalah sistem biaya Kaizen. Kalau sistem biaya target ini sistemnya dia mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produknya. Jadi kita akan mengendalikan biaya, karena kan tadi tuntutannya adalah untuk menghasilkan produk bermutu tinggi tetapi dengan biaya yang relatif murah. Nah, target costing ini fokus pengurangan biayanya adalah pada tahap desain produk. Sedangkan untuk sistem biaya Kaizen ini juga sama, dia juga mengurangi biaya produk dalam mencapai produk yang bermutu tinggi dan murah, tapi fokusnya adalah di pengurangan produknya dalam proses pemanufakturan produk, jadi proses produksinya. Jadi apa itu definisi dari target costing sendiri adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Jadi poin penting di dalam target costing ini adalah kita nanti akan menentukan berapa biaya produksinya atau biaya produk itu berdasarkan harga kompetitif. Harga kompetitif yang dimaksud di sini adalah harga pasar, harga yang terjadi di dalam pasar. Jadi kita sebisa mungkin menjual pada harga pasaran, tetapi bisa mendapatkan laba yang sesuai yang diinginkan, sehingga nanti kita akan menentukan berapa biaya produksi atau berapa biaya produk yang harus kita keluarkan untuk menciptakan atau memproduksi produk tersebut. Itu yang dimaksud dengan target costing. Jadi target costing adalah kita akan menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif atau harga pasar. Seperti itu ya. Jadi di sini harus sering mengadopsi ukuran-ukuran menurut biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap mendapatkan laba. Jadi poin pentingnya adalah kita bisa tetap menjual produk bermutu tinggi sesuai dengan harga pasar. Harga pasarnya tentunya adalah harga yang diinginkan oleh konsumen kan ya, artinya sesuai dengan kantong konsumen, tetapi kita juga dapat laba yang tinggi ya. Harga kompetitif dikurangi dengan laba yang diinginkan, maka biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk itulah yang akan kita sebut sebagai target costing. Target costing sendiri biasanya akan kita sandingkan atau kita bandingkan dengan yang namanya cost plus pricing. Jadi ada target costing dan cost plus pricing. Cost plus pricing itu bedanya dengan target costing. Kalau target costing itu kita harga pasarnya kita kurangi dengan laba yang diinginkan, maka kita baru memproduksi barangnya dengan biaya yang yang seharusnya kita keluarkan. Sedangkan kalau cost plus pricing, kita produksi barangnya dulu, kemudian kita ketemukan berapa biaya produksinya, kemudian kita tambahkan dengan laba yang kita inginkan, baru kita menentukan harga jualnya. Jadi harga jualnya itu di akhir, setelah kita ketahui berapa biaya produksinya ditambahkan dengan laba, maka akan kita tentukan berapa harga jualnya.
Nah, biasanya kalau cost plus pricing ini tentunya harga jualnya akan menjadi relatif besar seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk target costing, harga jualnya akan sesuai dengan harga yang berlaku di pasar atau harga yang kompetitif seperti itu. Nah, target costing sendiri dapat dicapai tentunya dengan cara bagaimana? Maka perusahaan harus memaksa untuk melakukan efisiensi atau melakukan eliminasi pemborosan-pemborosan. Oleh karena itu, di target costing sendiri atau di manajemen manajemen biaya mutu total ini tentunya fokusnya adalah kita mengefisiensi biaya produksi, gitu kan ya, biaya produksinya. Sehingga untuk bisa mencapai target costingnya, karena kita sudah menentukan berapa biaya yang harus kita lakukan untuk memproduksi, maka kita harus bisa melakukan efisiensi dan juga mengeliminasi pemborosan-pemborosan atau melakukan perbaikan terus-menerus yang kita sebut adalah Kaizen. Jadi kita harus menentukan harga serendah-rendahnya untuk bisa memaksa tiap orang mampu memaksimumkan efisiensi di segala hal agar bisa untung maksimum. Nah, ini ada beberapa alat untuk bisa mencapai target costing. Yang pertama adalah tear down analysis. Jadi tear down analysis ini adalah proses analisis pembuatan produk dengan mengidentifikasi produk pesaing secara keseluruhan untuk mengetahui fungsi dan desain dari produksinya dan meningkatkan kualitas produk sehingga dapat dibentuk fungsi dan desain produk yang terbaik dengan biaya yang dapat diterima dan menentukan harga jual di pasar. Jadi untuk bisa kita mencapai target costing yang alat yang pertama ini kita harus membandingkan dengan produk kompetitor atau produk pesaing. Jadi kita nanti akan menentukan, misalkan saya biasanya mencontohkan target costing ini adalah produk HP ya, yang paling mudah kita lihat. Produk HP misalkan antara Oppo dan Vivo, sama nggak sih? Iya, misalkan, atau Oppo dan Samsung gitu kan ya. Nah, Oppo dan Samsung ini kalau Anda perhatikan kan sebenarnya produknya, spesifikasinya, misalkan kita lihat dari sisi Oppo dia akan membandingkan dengan produk-produk Samsung nih, misalkan dia mengeluarkan tipe X ya, tipe X nya fungsinya apa saja, kira-kira Oppo bisa nggak dia memproduksi dengan tipe yang sama atau spesifikasi yang sama tapi dengan harga yang relatif bersaing. Artinya relatif bersaing itu berarti di bawah harganya Samsung dengan spesifikasi produk yang sama. Nah, tentunya ini adalah yang dilakukan dengan untuk mencapai target costing dengan menggunakan alat tear down analysis. Sedangkan yang kedua ada yang disebut adalah value engineering. Value engineering sendiri adalah kegiatan memodifikasi proses produksi dengan memperbaiki desain produk dan merubah spesifikasi bahan melalui evaluasi secara menyeluruh atau seluruh aspek fungsi bisnis dengan tujuan meminimalkan biaya produksi tanpa mengesampingkan kepuasan pelanggan. Jadi sekali lagi target costing ini kita fokus utamanya adalah juga memuaskan pelanggan baik dari sisi mutu maupun dari sisi harga. Jadi untuk value engineering ini kita melakukan efisiensi biaya dengan cara kita mencari tahu biaya-biaya mana yang tidak memberikan nilai manfaat atau tidak berkontribusi terhadap nilai manfaat suatu fungsi dari suatu produk. Misalkan contohnya adalah biaya pengawasan. Nah, biaya pengawasan ini kan sebenarnya tidak secara langsung dirasakan oleh konsumen gitu kan ya, selama perusahaan mampu mengendalikan atau mampu mengawasi mutu produknya atau menjamin mutu produknya, maka bisa saja dengan melakukan efisiensi biaya pengawasan maka dapat mengurangi biayanya atau dapat melakukan efisiensi terhadap biayanya. Misalkan kalau biasanya dilakukan biaya inspeksi itu setiap misalkan 1000 produk gitu kan, setiap produk dilakukan inspeksi, dicek. Nah, mungkin perusahaan bisa melakukan pengecekannya misalkan di angka 1250. Nah, akhirnya kan nanti akan mengurangi atau melakukan efisiensi terhadap biaya pengawasan apabila mana dirasa tidak terlalu berpengaruh terhadap atau tidak terlalu mempengaruhi terhadap kualitas produknya, maka itu bisa dilakukan. Itu adalah yang dilakukan dengan cara value engineering atau menggantikan bahan dasar yang sebelumnya, produk sebelumnya dengan bahan dasar yang berbeda tetapi tidak mengurangi mutunya. Nah, ini juga disebut sebagai value engineering.
Yang kedua, alat untuk mencapai target costing ini bisa dilakukan dengan re-engineering. Kalau re-engineering ini adalah merupakan kegiatan untuk melakukan desain ulang terhadap proses produksi yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan usaha dengan menilai kembali biaya yang bersedia dikeluarkan dan kualitas atau fungsi yang akan ditawarkan. Kalau nomor 1 dan 2 kita masih membandingkan tadi ya, membandingkan dua hal. Kalau satu tadi membandingkan dengan produk pesaing, kalau yang kedua kita membandingkan misalkan bahan satu dengan bahan yang lain, biaya yang satu dengan biaya yang lain, maka kalau yang ketiga kita lakukan dengan cara mendesain ulang, melakukan ulang untuk mendesain komponen atau komposisi biaya yang tepat untuk dilakukan agar bisa tercapai target costingnya, seperti itu. Contohnya, misalkan Henry Ford menghadapi persaingan memaksa ia mencari cara agar dapat menurunkan biaya dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama harus menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus dan fungsi produk yang baik, maka Henry Ford harus menjalankan apa yang dikenal dengan target costing. Contohnya, Henry Ford memiliki dua alternatif untuk menurunkan biaya. Satu, alternatifnya bisa mengintegrasikan teknologi pemanufakturan maju, atau yang kedua mendesain ulang terhadap produk, merancang produk dengan biaya lebih rendah tanpa mengurangi kualitas produk, misalnya dengan cara mengganti splash shield dari bahan plastik baru dengan bahan plastik daur ulang. Jadi sama, fungsinya dia tetap sama dan kualitasnya juga relatif sama, hanya mengganti bahannya saja tetapi mampu mengurangi atau melakukan efisiensi biaya. Nah, ini cara kedua ini biasanya umum dilakukan dengan yang kita sebut adalah value engineering. Jadi kita mencapai target costingnya dengan cara value engineering. Ini biasanya banyak kita ketemukan misalkan perusahaan-perusahaan otomotif ya atau barang-barang otomotif. Kalau Anda perhatikan misalkan sepeda motor gitu kan, kalau Anda lihat kan sepeda motor itu juga relatif sering melakukan inovasi ya. Misalkan anggap saja Vario tahun 2017 misalkan, keluaran 2017 dengan 2018 ini ada yang baru, tapi yang baru perbedaannya sebenarnya tidak relatif besar ya. Misalkan hanya perubahan bodinya, tapi perubahan bodi itu tanpa kita rasa sebenarnya perubahan bodi itu adalah berdampak untuk mempengaruhi permintaan konsumen. Wah, bodinya baru nih, kita beli yang baru gitu kan ya. Tetapi sebenarnya bagi perusahaan itu sebenarnya mampu melakukan efisiensi biaya. Tanpa kita ketahui ternyata perubahan bodi itu mampu mempengaruhi efisiensi biaya dalam perusahaan, tetapi dapat menarik minatnya pasar atau konsumen. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh produk-produk otomotif ya. Jadi misalkan ada kayak Brio nih, yang paling gampang nih, Brio yang dulu dengan yang sekarang ini yang terbaru kan beda di bodi belakangnya tuh kan ya. Nah, itu saja memberikan dampak terhadap persepsi konsumen. Wah, bentuknya baru nih, tapi mungkin relatif dilihat dari preferensi konsumen sih ya. Tapi dari situ sebenarnya kita tanpa ketahui di dalamnya bisa saja yang dilakukan, inovasi yang dilakukan itu membawa dampak untuk ke preferensi konsumen, tetapi juga membawa dampak untuk efisiensi biaya dalam perusahaan, seperti itu. Nah, ini tahap-tahapan pengimplementasian target costing. Yang pertama berarti tentunya kita harus menentukan harga pasar yang kompetitif.